Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Sylvia Karindra, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 2. Universitas Negeri Malang dengan NIM 223113912213. Saya mengajar di SD Negeri 1 Bujasari, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo. Hari ini, pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 6 dengan tema 4 globalisasi, subtema 4 globalisasi dan manfaatnya pada pembelajaran yang ketiga. Mohon masukan dan saran dari Bapak dan Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Baik, sehat. Siapa yang tidak masuk sekolah? Coba tengok kanan kirinya. Siapa? Karen, Angga sama Bima. Kenapa mereka sakit? Nah, semoga kalau yang sakit didoakan segera sembuh. Nah, untuk memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siap, Bro. Kabar Ibu Guru Mat, Bro. Selamat pagi. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita akan belajar tentang tema 4, globalisasi, subtema 2, globalisasi dan manfaatnya pada pembelajaran yang ketiga. Untuk materinya hari ini adalah cara memanfaatkan energi listrik dan teks eksplanasi. Sebelumnya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Silahkan Irma memimpin ke depan. Yang lain boleh berdiri, sikap tegap. Membela yang benar. Tapi kami serang. Sebentar mengusir menyerang. Sebentar tentu kita menang. Bergerak senang, senang, bergerak terjang.
Nah, anak-anak, masih ingatkah kemarin kita sudah belajar tentang apa? Energi listrik. Nah, contoh alat atau benda yang menggunakan energi listrik itu apa saja? Kulkas, setrika, mesin cuci. Kalau di kelas ini, lampu, kipas angin, sound, komputer, mic, dan lain-lain. Menurut kalian, bagaimana cara kita untuk menghemat energi listrik? Digunakan seperlunya saja. Kemudian apa lagi? Nah, tujuan pembelajaran hari ini, kita nanti akan belajar tentang cara menghemat energi listrik. Kemudian nanti kalian menganalisis apakah nanti ada gambar di situ itu adalah contoh dari menghemat listrik atau yang boros listrik. Kemudian nanti juga kalian akan belajar tentang teks eksplanasi. Nah, siapa yang mau membaca? Kata. Kelolaan pabrik atau industri. Bahkan aktivitas pribadi pun memerlukan tenaga listrik. Tanpa listrik, kita tidak bisa bayangkan bagaimana jadinya kehidupan manusia di masa kini dan di masa yang akan datang. Namun, di balik manfaatnya, energi listrik ternyata juga memiliki dampak negatif bagi kehidupan di bumi jika kita menggunakannya secara berlebihan. Dampak dari pemborosan energi sebenarnya sudah kita rasakan dengan meningkatnya suhu bumi atau yang biasa disebut sebagai pemanasan global. Meningkatnya suhu bumi antara lain disebabkan oleh gas buangan dari produk elektronik seperti AC, dan kulkas, serta gas hasil pembakaran dari kendaraan bermotor. Kondisi tersebut diperparah dengan semakin berkurangnya lahan hijau yang berfungsi sebagai pencuci udara kotor tersebut. Dari teks bacaan yang sudah dibacakan tadi, mengapa kita harus hemat listrik? Agar tidak terjadi pemanasan global. Bagaimana cara kita menghemat energi listrik? Tadi mengganti lampu pijar menjadi lampu yang hemat. Kemudian jika kita menjadi orang terakhir di ruangan itu, mematikan semua peralatan elektronik yang menyala. Kita akan belajar tentang cara menghemat listrik. Nah, silahkan kalian amati video. Cara-cara menghemat energi listrik IPA kelas 6, tema 4, subtema 2. Anak pintar, pengaruh globalisasi menyebabkan kemajuan di berbagai bidang, khususnya teknologi. Perkembangan teknologi juga diiringi penggunaan energi listrik yang semakin meningkat. Tahukah kalian mengapa kita harus menghemat penggunaan listrik? Satu, sumber energi listrik yang terbatas. Pembangkit listrik sebagian besar menggunakan sumber energi yang berasal dari bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara. Bahan bakar fosil ini tidak dapat diperbaharui sehingga ketersediaannya di alam terbatas. 2. Menghemat listrik membantu menyelamatkan bumi dari pemanasan global akibat emisi karbon yang dihasilkan dari proses produksi listrik. 3. Menghemat pasokan energi listrik untuk disalurkan ke wilayah lain. Sebelum nanti dibagi kelompok, Bu Indra akan
mengajak kalian bernyanyi terlebih dahulu. Untuk baris pertama dan kedua nanti menyanyikan lagu Topi Saya Bundar. Untuk baris ketiga dan keempat nanti menyanyikan lagu Burung Kakak Tua. Sekarang dicoba dulu. Sudah. Nah, Bu Rindra di sini akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Silahkan berhitung dimulai dari Sania. 1. Nah, silahkan baca petunjuk yang ada di LKPD terlebih dahulu. Ditulis nama kelompoknya terlebih dahulu. Buka lembar selanjutnya. Di situ ada gambar apa? Ada gambar rumah. Nah, coba diamati gambar tersebut. Di situ ada peralatan yang menggunakan listrik. Nah, di situ kan ada berapa ruangan? Ada 5 ruangan. Di antaranya ada ruang tamu, ada dapur, ada kamar mandi, ruang belajar. Nah, di situ kalian amati gambar tersebut. Setelah itu nanti tuliskan pendapat kalian terkait penggunaan energi listrik pada gambar tersebut. Apakah sudah menghemat listrik atau belum? Kemudian jika belum, nanti kalian tuliskan cara menghemat listrik itu lebih baiknya seperti apa sesuai dengan gambar yang ada di LKPD. Sudah jelas? Nah, silahkan dikerjakan bersama kelompoknya. Nanti Bu Rindra seperti biasa akan menilai sikap. Kemudian nanti di akhir pembelajaran ada penilaian pengetahuan. Kemudian nanti di situ juga nanti ada penilaian keterampilan ketika kalian menganalisis gambar dan nanti ada sebuah teks. Nah, silahkan dikerjakan bersama kelompoknya. Bu Rindra, ya. Ini satu ruangan dianalisis. Iya, nanti dianalisis semua. Di antaranya nanti ada di sini ruangan apa? Ini kan ruangan kamar. Nanti di sini peralatannya apakah sudah menggunakan listrik atau belum? Jadi cara menggunakannya bagaimana?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggota Danar Hadi, Andika Putra Ramandani, Cahyaning Ayu Paraswati, Rohmaten Satria, Eka Wijayantoro, 5 Amar Ispadil. Kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok. Tuliskan pendapat kalian terkait menggunakan energi listrik pada gambar tersebut. Bagaimana cara yang tepat untuk mengatasi hal tersebut? Pada gambar tersebut, mereka belum menghemat penggunaan energi listrik. Cara yang tepat untuk mengatasi hal tersebut sebagai berikut. Kamar tidur. Mematikan lampu ruangan, lampu belajar, dan lampu tidur saat tidak digunakan. 2. Ruang kerja. Mematikan lampu saat siang hari atau saat tidak digunakan. Kamar mandi. Mematikan lampu saat siang hari atau saat tidak digunakan. Dapur. Mematikan lampu saat tidak digunakan atau saat siang hari. Ruang tamu. Mematikan lampu saat ruangan cukup cahaya. Mematikan kipas angin saat udara sedang sejuk. Mematikan peralatan elektronik saat sudah digunakan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada yang berbeda atau ada yang sama dari kalian, kelompok kalian? Sama. Menurut kalian, penggunaan energi listrik pada gambar tersebut apakah sudah baik, hemat, atau boros? Terlihat dari mana? Terlihat dari Semua yang menyalakan semua elektronik yang tidak digunakan. Dan terlihat dari semua anggota keluarga itu belum menghemat energi listrik seperti menyalakan semua lampu di satu rumah pada siang hari. Hal yang disampaikan dalam teks eksplanasi. Ciri-ciri teks eksplanasi yang kedua adalah memuat informasi yang bersifat faktual. Maksudnya, informasi yang dibahas dalam teks eksplanasi berdasarkan fakta, sehingga kebenarannya dapat dibuktikan secara ilmiah. Baiklah anak-anak, untuk memperjelas pemahaman kalian tentang teks eksplanasi, ayo perhatikan contoh teks eksplanasi berikut ini tentang rangkaian listrik. Baca dan simak baik-baik ya. Ada teks bacaan tentang rangkaian listrik. Dari beberapa paragraf di situ ada Anak-anak sudah selesai bacanya? Baiklah, kita bahas bersama. Berikut ini struktur teks eksplanasi dari bacaan yang telah kalian baca. Struktur yang pertama adalah pernyataan umum. Pernyataan umum pada teks eksplanasi di atas yang berjudul rangkaian listrik ditunjukkan oleh paragraf pertama. Hal ini dapat diketahui dengan paragraf cara pertama menjelaskan gambaran umum tentang rangkaian listrik. rangkaian Berikutnya, bagian dari teks eksplanasi di atas memberikan tentang deretan penjelas atau penjelasan detail mengenai informasi yang ingin dibahas dalam teks tersebut ditunjukkan oleh paragraf kedua, ketiga, dan keempat. Informasi bisa 2, 3, 4, bisa 2. Kemudian kalau yang interpretasi atau kesimpulan itu ada di paragraf terakhir. Nah, sekarang kalian coba di
dibaca terlebih dahulu teks yang berjudul penghematan listrik di sekolah. Di situ dianalisis mana deretan penjelas, mana pernyataan umum, mana interpretasi atau kesimpulan, kemudian dituangkan di lembar yang sudah disediakan. Dari pembelajaran hari ini kita sudah belajar tentang apa saja? Teks eksplanasi dan cara menghemat energi listrik. Tentang apa? Teks eksplanasi dan cara menghemat energi listrik. Apakah Di rumah sudah menghemat energi listrik? Sudah. Contohnya apa, Azim? Mematikan lampu saat siang hari. Mematikan lampu saat siang hari. Yang lain, Danar? Mencabut charger HP ketika tidak sudah digunakan. Berarti kalau kalian menggunakan HP secara berlebihan itu termasuk menghemat energi listrik atau tidak? Tidak. Nah, itu berarti apa? Tidak membantu biaya orang tua, malah menjadi beban pemborosan. Kalian bisa klik join myquiz.com. Di Google kalian bisa mengetikkan join myquiz.com. Nanti kalian memasukkan kode gabungannya ada 748149. Dikerjakan sendiri-sendiri.
Apakah pembelajaran hari ini sangat menyenangkan atau tidak? Kalau dengan kuisis yang tadi itu, apakah memudahkan kalian atau kalian menjadi sulit? Kalau dengan video pembelajaran, lebih mudah memahami. Nah, untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Untuk pembelajaran selanjutnya, kita akan belajar tentang manfaat energi listrik. Kalau tadi di sekolah, nah kalau besok di lingkungan masyarakat, di rumah, seperti itu. Nah, untuk menutup pembelajaran hari ini, silahkan Aslam. Sebelum berdoa mulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.